Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aprilia dengan NIM 230405500023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait isi makalah saya dengan judul Ide Bisnis dan Inovasi bagi Pendidikan Khusus. Pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait bagaimana kewirausahaan ini menjadi solusi bagi individu yang berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kemandirian mereka. Tentu saja kita semua tahu bahwasanya individu yang berkebutuhan khusus itu seringkali mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang formal. Nah, banyak dari mereka itu mengalami hambatan-hambatan karena keterbatasan akses atau kesempatan yang sangat minim. Nah, disinilah peran kewirausahaan itu sangat penting. Dengan kita berwirausaha, individu yang berkebutuhan khusus itu bisa memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait ide bisnis, kita harus mengetahui apa itu ide bisnis. Jadi ide bisnis itu merupakan sebuah konsep atau gagasan dalam menciptakan usaha yang bernilai ekonomi. Jadi kewirausahaan ini sangat penting untuk individu berkebutuhan khusus karena dapat membantu mereka dari segi finansial dan kemandiriannya. Jadi mengapa ini sangat penting? Karena banyak dari mereka itu kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang formal. Jadi dengan berwirausaha, mereka ini dapat menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Nah, adapun contoh ide bisnis yang bisa dikembangkan dalam kewirausahaan untuk individu berkebutuhan khusus ada kerajinan tangan. Nah, di kerajinan tangan ini contohnya itu seperti membuat anyaman atau membuat batik. Selanjutnya itu ada kuliner. Di bidang kuliner ini contohnya itu seperti makanan ringan atau catering sehat. Ada juga jasa berbasis teknologi, misalnya desain grafis atau membuat percetakan braille untuk anak-anak tunanetra. Nah, ada banyak peluang bisnis yang dapat dikembangkan untuk individu-individu yang berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu dengan pelatihan vokasi. Contohnya itu seperti membuat kerajinan tangan atau bisnis makanan. Jadi melalui pelatihan ini individu berkebutuhan khusus itu memiliki keterampilan yang dapat mereka jadikan sebagai usaha. Yang kedua ada usaha berbasis teknologi adaptif. Contohnya itu seperti membuat alat berkomunikasi untuk anak-anak dengan gangguan bicara. Bisa juga membuat buku braille untuk anak-anak tunanetra dan membuat video tutorial isyarat untuk anak-anak tunarungu. Jadi melalui teknologi ini itu membantu mereka untuk bisa mandiri dalam bekerja. Yang ketiga itu ada program berbasis komunitas. Contohnya itu seperti mendirikan koperasi. Nah, di mana di dalam koperasi itu kita menjual karya-karya dari individu-individu yang berkebutuhan khusus. Selain itu juga seperti kafe yang dikelola oleh individu-individu yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk contoh kafe ini itu adalah model bisnis yang sudah diterapkan di berbagai negara dan sudah terbukti berhasil. Salah satu contohnya itu di Indonesia, yaitu ada salah satu kafe di Bali yang mempekerjakan anak-anak berkebutuhan khusus Down syndrome sebagai pelayan di kafe tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkan ide bisnis yang kreatif? Nah, untuk mendapatkan ide bisnis yang kreatif untuk individu berkebutuhan khusus ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan cara brainstorming. Nah, di brainstorming ini itu mendorong kita untuk mengeluarkan ide sebanyak mungkin yang ada di pikiran kita. Jadi dengan menggunakan teknik ini kita tidak perlu takut salah atau menganggap apa yang kita keluarkan itu adalah sesuatu yang aneh. Karena semakin banyak ide yang kita keluarkan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang unik. Nah, selain brainstorming, ada juga teknik yaitu design thinking. Nah, untuk teknik ini itu berfokus mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita.
Jadi kita bisa mulai menganalisis dengan metode design thinking. Kita menganalisis apa-apa sih kebutuhan individu-individu berkebutuhan khusus. Jadi berdasarkan hasil analisis kita bisa menciptakan ide bisnis dari hasil analisis tersebut. Nah, ada juga teknik lean startup, di mana teknik ini kita itu mencoba ide dalam skala kecil dulu, kemudian kita kembangkan menjadi skala yang lebih besar. Tujuannya ini untuk mengurangi kegagalan pada saat kita menguji apakah ide kita ini benar-benar dibutuhkan di pasar atau tidak. Ketika kita sudah selesai merancang ide bisnis kita dan kita sudah menemukan ide bisnis yang menurut kita cocok, selanjutnya kita akan menilai kelayakan dari bisnis kita. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, di mana pada analisis ini kita akan mengetahui tentang apa sih yang menjadi kekuatan dari bisnis kita, apa keunggulan-keunggulan ketika kita menjalankan bisnis yang kita pilih. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keunggulannya, kita juga harus mencari terkait dengan kelemahan dari bisnis yang kita ingin menjalankan. Apa yang perlu diperbaiki, apa saja kelemahan-kelemahan ketika kita menjalankan bisnis ini. Ketika kita sudah mendapatkan kelebihan, kelemahan, selanjutnya kita juga harus mengetahui peluang yang ada ketika kita menjalankan bisnis ini. Apakah ada kebutuhan pasar yang bisa dimanfaatkan dari bisnis yang kita jalankan. Nah, selanjutnya kita juga perlu untuk mencari tahu tentang ancaman. Apa sih hambatan-hambatan yang akan terjadi ke depannya dari bisnis yang kita jalankan. Kita juga harus memikirkan tentang jangka panjang dari bisnis yang kita akan jalankan. Nah, selain dari analisis SWOT untuk menilai kelayakan usaha, kita juga harus melakukan evaluasi terkait dengan kelayakan usaha yang akan kita jalankan. Jadi contohnya itu seperti melakukan riset pasar, menganalisis persaingan, dan juga menghitung apakah bisnis kita ini kedepannya akan menguntungkan. Jadi kita juga harus memikirkan jangka panjang, jangka pendek terkait bisnis yang akan kita jalankan. Jadi sebagai kesimpulan, kewirausahaan ini sangat penting, terutama dalam individu-individu dengan kebutuhan khusus. Jadi dengan adanya kewirausahaan ini itu membantu mereka dalam meningkatkan kemandirian mereka. Selain itu juga meningkatkan finansial mereka. Jadi ini sangat penting untuk individu berkebutuhan khusus. Selain itu, ketika kita ingin merancang suatu usaha, kita harus memperhatikan sampai di mana sih batas kemampuan individu dengan kebutuhan khusus dalam menjalankan suatu usaha. Jadi kita juga harus menyesuaikan usaha yang akan kita bangun itu dengan individu yang akan kita pekerjakan. Selain itu, sangat penting untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepada individu-individu yang berkebutuhan khusus agar mereka terbentuk dan siap menghadapi dunia kerja. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.